sore ya guys. Saya ada bintang tamu spesial sebenarnya dalam vlog kita ini sebenarnya. Dia itu adalah, ya saya pikir kalau yang lain pasti udah familiar ya. Kalau ini salah satu orang juga yang bisa menginspirasi sendiri ya untuk dari kita dari Papua ini. Nah, kenapa saya dikatakan demikian? Karena beliau juga sangat concern sama pelestarian sumber daya alam ya. Terlepas dari jabatan beliau sebagai wakil bupati, menurut saya satu hal yang sangat menarik karena selain di dunia bisnis, beliau juga sangat concern sama pelestarian sumber daya alam. Contohnya adalah pelestarian anggrek ini ya. Nah, hari ini kita akan lihat secara detail sedikit ya, mungkin tak tanya-tanya sedikit tentang kira-kira bagaimana konsepnya, khususnya bagaimana pelestarian anggrek ini yang ada di Papua. Seperti kita tahu, anggrek Papua itu sangat terkenal ya, bahkan sangat mendunia seperti itu. Tetapi tidak semua orang mau konsen dengan pelestarian seperti ini. Oke, kita tanya sedikit ke beliau ya. Sore Pak. Iya. Iya. Ini saya ngaturin beliau karena beliau sangat welcome ya. Oh iya Pak, ini sudah berapa lama ini? Kalau anggrek sebenarnya belum lama ya, sekitar 2 tahun. Saya coba karena kebetulan saya melihat anggrek kita Papua spesies ya. Anggrek spesies itu di luar harganya mahal. Betul. Tapi kita yang di Papua ini kadang-kadang kurang juga membudidayakan. Akhirnya kita cuma bagaimana bisa ngambil dari hutan, terus bagaimana kita bisa jual, tapi di sini masih banyak juga yang bisa membudidayakan. Mudah-mudahan dari budidaya yang ada kita memberi semangat buat saudara-saudara kita bisa bercocok tanam ya. Mudah-mudahan ke depan ada yang bisa anggrek spesies bisa sampai 1 hektar, sampai 5 hektar. Kalau anggrek hibrida sih saya yakin banyak orang bisa karena nilainya juga tidak begitu mahal. Tapi kalau anggrek spesies kan memang harus dari hutan, jadi ya carinya juga susah. Tetapi kalau kita rawat dengan baik, kita masuk di kultur jaringan juga kan bisa betul-betul kita lestarikan ya. Kita tidak ragu kehilangan spesies atau punah. Saya optimis bahwa masih banyak yang kita miliki, termasuk di sini Platycerium wandai itu terindah loh di dunia. Platycerium itu tanduk rusa ya. Itu ada yang sudah ini ya, ada ya. Tanduk rusa wandai yang ada di Papua itu terindah di dunia. Setelah wandai ada yang dari Afrika itu Platycerium elephantotis. Terus ketiga ada yang dari Sumatera Coronarium, dan juga ada yang dari Kalimantan ya, Platycerium Ripley juga bagus. Tetapi yang paling menyolok dan luar biasa indahnya itu dari Papua, yaitu Platycerium wandai. Kalau nama-nama Pak, kalau itu kan nama latinnya, kalau nama Indonesianya apa itu? Tanduk rusa ya. Oke. Kembar simbar menjangan kalau orang kalau orang Jawa ya. Terus kalau anggreknya yang bagus ya, anggrek di Papua itu besi ya. Terus ada anggrek besi juga bagus ya. Bunganya dia setiap tahun kayak tidak pernah putus untuk berbunga. Terus anggrek tebu Papua ya. Kalau Stapeliflorum itu anggrek hitam Papua. Anggrek hitam ya. Iya, tapi anggrek hitam Papua bukan berarti hanya ada di Papua. Sebenarnya di Jawa juga banyak anggrek hitam ya. Hitam itu anggrek sendu, latinnya Grammatophyllum Stapeliflorum. Di Makassar juga ada, di Papua juga ada. Tapi boomingnya nama dari Papua. Dari Papua ya. Karena mungkin memang endemiknya dari sini ya. Iya, di Jawa juga. Oh ada juga ya. Sumatera juga.
tapi terkenalnya dari Papua. Papua. Tapi yang kalau menurut saya hebat itu ya anggrek besi Papua. Besi ya. Iya. Nanti kita bisa lihat di ini yang anggrek besinya yang berbunga. Terus ada juga anggrek kribo ya. Anggrek kribo ya. Anggrek kribo. Terus nindii juga. Itu yang asli Papua ya. Ya. Anosmum, wah ini cukup. Ini harum. Harum ya. Iya benar ya. Anosmum khas Papua ya. Anosmum ada beberapa macam ya. Ada bunganya yang putih, terus tengahnya ungu, terus ada yang ungu juga belang-belang. Jadi ini anosmum ada beberapa jenis. Oke. Memang indah sekali kalau pas berbunga. Dan kalau berbunga ini kalau bisa jangan terlalu kena air ya. Oke. Iya. Mudah layu. Ya. Jadi dipakai ini ya. Dari atas net para seperti ini sehingga dia atur sampai melindungi supaya kalau anggrek itu kan sebenarnya dia ini apa ya? Artinya dia nggak terlalu banyak butuh matahari ya sebenarnya ya. Ini juga termasuk anggrek. Oke. Vanili itu juga termasuk anggrek ya. Orchid vanilla. Jadi saya coba tanam anggrek, ternyata ini saya ketemu bahwa vanili itu masuk ke anggrek juga. Jadi saya akhirnya tanam vanili. Ini baru sekitar 1 tahun ya. 1 tahun saya tanam, mudah-mudahan tahun depan sudah berbunga. Oke. Iya. Sama ini tanaman ini epifit menempel juga ya. Jadi mudah-mudahan ke depan dia bisa lebih bagus memberikan contoh, karena PNG bisa menghasilkan banyak benar sama, betul. tapi kita mungkin budidaya teknik budayanya ya. benar mudah-mudahan ke depan lebih mengerti. Iya. Supaya kita kasih contoh. Ini kalau yang naik tidak akan berbunga, yang turun ini yang berbunga. Begitu ya. Begitu. Jadi yang naik merambat ke atas itu nggak akan berbunga, tapi yang turun ini akan berbunga. Nah banyak yang jadi saya kasih contoh ini, bisa dia yang naik dia berbunga, yang turun yang turun dia berbunga, yang naik dia itu sampai berapa meter ke atas baru dia bisa turun? Ini panjangnya sebenarnya harusnya cuma 2 meter. Oke. Supaya kita naik turun kan mudah. Jadi turun 2 kali, naik 3 kali ya, 1 turun, 2 naik turun, ya 2 kali turun, naiknya itu sudah bisa. Oke ya. Oke. Jadi dia bisa ngambil sumber makanan dari tanah itu cukup. Jadi ini juga saya naik turun, terus saya naikkan lagi turun baru berbuah. Berbuah ya. Tidak ya, anggrek bulan. Nah ini namanya seluruh ke belakang adalah vanili plus dengan anggrek-anggrek ya. Namanya? Latiserium coronarium. Ya. Ini asal Sumatera. Oh asal Sumatera ya. Ini berbunga nggak? Tidak berbunga ya. Dari dia. Kenapa namanya coronarium? Ini lihat lagi tren corona. Oh mahkota ya. Ya ini. Kalau yang ini kok sepertinya ada itu ya? Apa di sana ini siri ya? Dan ternyata tanam siri 1 tahun luar biasa. Ternyata
tempat ini ada juga nanam sirih ya. Jadi mixer ya untuk dalam penanamannya. Oke. Jadi cukup banyak ke sana Pak ya ini ya. Iya. Ya. Untuk maintenance-nya gimana Pak? Perawatannya kira-kira sulit gak? Tidak terlalu sulit gak? Tidak terlalu, ini saya ngandalkan alam. Oh, oke. Jadi saya tanam, saya biarin aja. Tidak terlalu kelihatan. Iya. Kalau kelihatannya pada sehat-sehat semua nih tanamannya nih. Dia tuh ya. Jadi itu ditanam di bawah ya. Dari bawah satu, kemudian naik tadi 2 kali. Langsung turun. Buah. Oh, turun. Naik, ini turun, naik terus sebelah buah. Oh, gitu. Kalau dia pendek, dia naik 2 kali, turun 2 kali, terus buah. Oh, gitu ya. Jadi ada falsafahnya ya. Naik turun ya Pak dia. Iya. Oke, jadi naiknya 2 kali. Jadi diputar ke atas sini ya. Juga ya. Tapi beda ini kalau nama ini apa? Tadi yang depan itu kan anggrek. Dari Jakarta. Seperti ini ya. Jadi media tanamnya ini kalau lihat itu kebanyakan dari itu ya, pakis ya. Oke, pakis yang sudah dihancur-hancurkan seperti itu. Jadi ini pure dari alam sebenarnya, dia tidak mengandalkan tambahan apa-apapun ya, tapi basicnya semua dari nature, dari alam seperti pengembangannya. Ini anggrek apa ini namanya nih? Kelihatannya unik. Ini anggrek kribo. Oh, kribo. Latinnya spectabile. Spectabile ya. Bunganya kayak gimana tuh, Pak De? Bunganya wangi sekali. Ini. Dan ini kalau dia bunga biasa bulan September. September ya. September sampai Desember. Desember ya. Jadi kalau berbunga sampai bisa 3-4 bulan. 3 cukup lama ya. Ini terkenal dan ini harganya bagus. Di anggrek kribo namanya. Jadi kembangan di atas ini. Jadi endemik dari sini nih Pak ya. Oh, Papua ini. Punya anggrek kribo. Kalau boleh tahu pada tadi yang kribo ini harganya berapaan gitu? Yang kribo? Di Jakarta sampai 5 juta nggak boleh. Oh, 5 juta ya. Apa? Ini besi ya. Wow, kita berada di kebun anggrek ini. Anggrek vanila ya maksudnya. Ini tadi yang corona itu ya. Kalau yang ini lain. Ini lain. Platycerium wandai. Platycerium wandai. Jadi ini keluarnya apa? Fertil. Ini cuma 2. Tapi corona dia bisa banyak. Oh iya benar dia perbedaan yang di sana ini ya. Cuma 2. Di setiap itu ada 2 ya. Sudah jadi ya. Oke. Ya kita lanjut lihat. Anggrek hitam ya Pak ya. Tapi sayang belum berbunga. Itu biasanya bulan-bulan berapa berbunga itu anggrek hitam? Sepertinya akhir-akhir tahun. Ya tahun ya. Jadi anggrek terus ini cenderung itu setelah terjadi dia musim kemarau. Nah, setelah musim kemarau dia timbul hujan dan dia akan berbunga. Nah, itu mereka ada satu siklus namanya stressing. Makanya stressing itu juga selain dari alam kita juga bisa buat stressing ya. Pencahayaan tambah. Atau airnya juga ya. Oke. Jadi untuk merangsang dia berbunga ya. Iya. Oke. Buah-buah. Tadi anggrek hitam ini ya.
Ini anggrek hitam ya. Itu kalau bunganya segede mana tuh Pak? Bunganya dia tergantung. Oh, oke. Anggrek hitam ya. Dasi, oh ya mirip dasi ya. Kalau bunga itu kayak gimana tuh Pak? Bunganya bau. Oh gitu. Ya, ada berapa total anggrek yang ada di sini Pak, di kebun sini? Banyak. Kalau spesiesnya banyak. Spesiesnya banyak ya. Kalau yang itu apa itu? Ini tanduk rusa. Tanduk rusa. Platyserum Wilinski kalau nggak salah. Wilinski. Ini yang Jawa. Oh, oke. Terus ada banyak ininya ya. Nah kalau yang model-model itu deh, apa? Yang panjang ini apa sana nih? Oh, itu apa itu? Ophioglossum pendulum. Oh, oke, jadi ini panjang ya seperti Ophioglossum pendulum. Pendulum ya. Oh di sana itu ada berapa ya? Jadi ini nggak ada bunganya. Apa itu? Jadi menjulur gitu saja yang Dia tidak ada bunga. Kalau ini apa pada ini yang ini ada bunganya? Hibrida dari. Oh hibrida dari Jawa ya. Oke. Ini yang disebut dengan anggrek besi ya. Jadi ketinggian kurang lebih bisa sampai 2-3 meter sebenarnya. Yang cukup unik dari anggrek besi ini adalah bunganya tuh ya di atas bunganya. Sayang kalau misalnya danau yang cantik ini tercemar hanya kalau aktivitas manusia kan